orang lain itu menilai penampilan kita, dan kemudian muncul perasaan tertentu. Misalkan saya, besok saya mau kuliah di KDEI, saya baju yang lucu nah kalau saya pakai baju yang lucu pasti mahasiswanya suka, suka deh Bu Ain cantik. Terus saya muncul perasaan bahagia pada membayangkan sendiri. Nah itu adalah salah satu tahapan dalam looking glass self. Kemudian ini role taking, seperti tadi sudah saya jelaskan bagaimana kalau seorang individu itu menjalani peran-perannya itu tadi. Mau jadi dokter, jadi harus gimana sikapnya, arsitek atau guru. Kemudian yang ketiga tadi adalah impression. Ini untuk tahapan role taking. Yang pertama preparatory, meniru model yang kita anggap sebagai significant others. Significant others itu orang yang paling signifikan mempengaruhi diri kita. Misalkan dalam keluarga, bukan contohnya saya. Kalau misalkan saya, significant others untuk saya adalah kakak saya, misalkan kakak kembar saya tadi. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan saya, karena dia yang paling mirip dengan saya, paling sama dengan saya, sehingga saya harus sama dengan dia. Dia pinter, jadi saya harus pinter. Dia baik, jadi saya harus baik. Nah, itu kita model perilaku yang dianggap sebagai significant others. Kalau orang lain misalkan bisa gurunya, ibunya, bapaknya, Agnes Monica, significant othersnya significant othersnya Mbak Fitri, Agnes Monica. Kemudian kalau signifikannya siapa itu tadi? Significant othersnya Mbak Tri Mining sih Lady Gaga. Jadi gak mau kayak Lady Gaga. Nah setelah kita meniru, kita punya satu idola significant others, maka kita akan mengcopy perilakunya. Saya harus seperti Lady Gaga, berarti saya harus berpakaian aneh-aneh. Misalkan seperti Agnes, harus smart, harus bertalenta. Nah setelah itu, setelah kita mempunyai jati diri kita sebagai orang yang kita inginkan, akhirnya kita menyesuaikan kita dengan generalize others, dengan lingkungan kita. Sesuai nggak sih kalau dandan kayak Lady Gaga di sini? Sesuai nggak sih kalau saya seperti Agnes Monica di sini? Dan akhirnya masuk deh ke impression management, impression kesan, manajemen pengelolaan. Jadi impression management bagaimana kita mengelola penampilan kita tadi untuk merubah kesan orang lain terhadap diri kita, biar mereka suka kita atau biar mereka benci kita. Bagaimana biar mereka benci kita? Misalkan nih, Mbak Prima kan cantik banget, baik juga dan pintar. Mbak Prima dikejar-kejar sama cowok Taiwan itu, tetangga sebelah. Nah jadi kemudian Mbak Prima melakukan impression management, gimana caranya biar itu orang gak ngejar-ngejar gue. Misalkan seperti itu. Bisa juga berarti negatif impression management, bisa juga berarti positif. Kalau yang positif seperti saya tadi, saya ingin tampil cantik dan bersahaja di depan mahasiswa. Kalau yang jelek, yang berarti negatif seperti Mbak Prima tadi, yang pengen bagaimana caranya biar tetangga sebelah itu gak ganggu gue lagi. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke agen sosialisasi, tentang proses dalam sosialisasi tadi yang mencakup looking glass self, kemudian role taking dan impression management. Ada pertanyaan? Masih oke ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau salah satu dari 3 syarat sosialisasi ada yang kurang, bagaimana? Nah, bagaimana saudara-saudara kalau salah satunya ada yang kurang? Misalkan kan ada 3 macam. Yang pertama, kita
melihat diri kita. Tadi kita sudah sepakat semua kalau iya, kita melihat diri kita itu seperti apa yang dikatakan orang gitu. Memang itu secara natural, bukan murni, itu secara automatically akan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan berperilaku yang menyesuaikan dari pandangan orang lain itu terhadap peran kita. Nah, tapi kita sebagai orang biasa males, nggak mau impress biasa aja, saya mau jadi orang biasa, nggak mau menarik, nggak mau menolak. Kira-kira nggak apa-apa? Ada yang protes kalau saya biasa-biasa aja, nggak menarik orang, saya kuliahnya biasa aja, kemudian baju ya biasa aja, ngajarnya biasa aja, nggak menarik. Ada yang protes? Kira-kira ada yang salah? Apa nggak apa-apa? Biasa aja. Ya, benar sekali Mbak Prima. Ya, benar. Kita kemarin sempat belajar di waktu pertemuan pertama ya, saya agak lupa, tentang manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama 4 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan untuk fisik, memenuhi pangan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk hidup aman, absolut, semua orang ingin hidup aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kita mau sekolah, kita mau mengaktualisasikan diri. Aku suka nyanyi, aku mau nyanyi. Yang keempat adalah kebutuhan untuk mengapresiasi diri. Ini loh saya lo ada di sini. Itu secara natural. Semua orang itu ingin seperti itu. Saya lo di sini, nama saya Drotul Ain, saya ada di sini. Ada. Nah, untuk menyatakan kalau saya ada dan saya berbeda, maka orang itu akan melakukan impression management. Tapi seperti katanya Mbak Prima, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan impression management. Dan benar juga, kembali seperti kata Mbak Brigita, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kamu mau tampil menarik, kamu mau menjadi orang yang luar biasa, ya lakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau mau menjadi orang biasa, ya kalau hanya biasa-biasa saja, ya puaslah menjadi orang biasa. Katanya seperti itu. Sip. Oke. Sekarang kita lanjut ke agen sosialisasi. Yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Di sini agen-agen sosialisasi mempunyai peran untuk memberikan pesan-pesan dan pengaruh pada setiap individu yang ada di dalamnya. Tadi sudah kita bahas, ada keluarga, teman sepergaulan atau small group tadi, kemudian lembaga pendidikan, media massa. Kenapa kira-kira media massa mempengaruhi sosialisasi? Pengaruh enggak media massa? Ada yang mau saya call? Angkat tangan. Media massa pengaruh. Mbak Triming Ningsih, karena media membawa info. Oke. Iya, Mbak Trimeningsih, silahkan. Pengaruh media massa. Agen sosialisasi, ya. Oke, benar.
Itu tentang dari tidak tahu menjadi tahu.